Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dengan sajian informasi dunia hiburan di tanah air. Raja Dangdut Rhoma Irama kembali menghadirkan dua penyanyi ternama, Nazril Ilham yang terkenal dengan nama Ariel Noah dan Tubagus Arman Maulana, dalam program yang sudah cukup populer, Bisikan Rhoma, yang tayang di kanal YouTube Rhoma Irama Official hari Jumat tanggal 30 Mei tahun 2025. Adanya ya katakanlah polemik gitu ya. Polemik ribut dikit. Ribut dikit. Di hadapan dua seniman yang cukup populer di masyarakat ini, Rhoma Irama menyinggung soal adanya polemik. Apa yang disampaikan oleh Rhoma Irama dapat menggambarkan adanya kejadian, utamanya di lingkungan kalangan seniman saat ini yang baru ramai di media sosial. Polemik dapat berupa diskusi atau perdebatan yang muncul di tempat umum atau media massa. Polemik biasa digunakan untuk menyangkal atau mendukung suatu pandangan, dalam hal ini terkait dengan pencipta lagu dan penyanyi. Polemik dapat berdampak sangat luas. Secara umum, polemik bisa menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dampak negatif seringkali memicu konflik dan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini seakan dibenarkan oleh Ariel dengan adanya ribut kecil. Adanya ya katakanlah polemik gitu ya. Polemik ribut dikit. Polemik ribut dikit. Polemik ribut dikit. Ribut dikit. Polemik yang berlarut-larut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang terlibat, termasuk pemerintah atau lembaga terkait. Jika polemik berfokus pada isu-isu pembagian royalti, tentu akan menghambat perkembangan dunia hiburan di tanah air. Dampak positif dengan munculnya polemik dapat meningkatkan kesadaran para pelaku seni terhadap isu-isu penting yang sedang terjadi, utamanya yang saat ini baru ramai soal royalti di antara pencipta lagu dan penyanyi. Jika polemik memicu diskusi yang konstruktif, maka kebijakan yang sudah berjalan dapat dikaji, diperbaiki, dan disesuaikan dengan kebutuhan para pencipta lagu dan penyanyi itu sendiri. Mungkin disinilah peran Rhoma Irama melalui programnya Bisikan Rhoma yang ditayangkan pada kanal YouTube Rhoma Irama Official untuk menjembatani adanya diskusi konstruktif untuk mengkaji permasalahan di lingkungan pelaku seni yang saat ini sedikit menghangat, yang memakai keributan kecil seperti yang diungkapkan oleh Ariel Noah. Rhoma Irama dalam diskusi tersebut menyesalkan polemik ini sampai ke meja persidangan. Yang kita sesalkan ya sampai ke meja persidangan. Menurut pandangan Rhoma Irama, penyanyi sama pencipta lagu itu dua adalah satu, satu adalah dua. Penyanyi sama pencipta itu dua adalah satu, satu adalah dua. Muncul polemik ini menimbulkan rasa keingintahuan Rhoma Irama kepada keduanya. Di hadapan Rhoma Irama, Arman Maulana menyampaikan kayaknya satu profesi clash dengan profesi yang lain. Dan itu sebetulnya yang tadi dibilang oleh Rhoma Irama. Ya kayak suami istri, dua adalah satu, jelas Arman Maulana.
asal mula yang terjadi ini bagaimana ini kok bisa jadi gandeng gitu. Sayang, kamu aja lah. Ketuanya ini. Nah kalau ini tuh kan kayak satu profesi clash dengan profesi yang lain, dan itu sebetulnya yang tadi Kang Haji bilang harusnya mah sebetulnya Kayak suami istri dua adalah betul. Apa yang disampaikan Arman Maulana ini cukup menarik, yaitu satu profesi clash dengan profesi lain. Di lingkungan seniman tanah air ada profesi komposer dan profesi penyanyi. Komposer terwadai ke dalam organisasi bernama AKSI, yaitu Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Asosiasi ini berfokus pada perlindungan hak-hak pencipta lagu. Di sini ada nama-nama musisi besar seperti Satrio Yudi Wahono atau Piu, dan ada juga nama pentolan band Dewa 19 Ahmad Dhani yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina AKSI. Sedangkan profesi penyanyi terwadai ke dalam organisasi visi, yaitu Vibrasi Suara Indonesia. Organisasi ini hadir sebagai wadah bagi para penyanyi untuk menyuarakan aspirasi dan keresahan mereka mengenai isu hak cipta dan royalti yang kerap menjadi masalah di industri musik Indonesia. Pada tanggal 19 Februari tahun 2025, Arman Maulana mewakili Visi melakukan audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas untuk membahas isu hak cipta dan royalti, termasuk kasus yang melibatkan Agnes Monica dan Ari Bias. Kemunculan gerakan Visi Vibrasi Suara Indonesia yang beranggotakan sejumlah musisi papan atas seperti Arman Maulana, Melly Goeslaw, Ariel Noah, Bunga Citra Lestari, Kunto Aji, dan lainnya kini pun menarik perhatian publik. Pada program Bisikan Roma, Ariel Noah bersama Arman Maulana seakan menumpahkan isi hatinya terkait permasalahan yang menjerat para penyanyi di tanah air. Betul. Sebenarnya mungkin lebih jelas, lebih clearnya lagi karena ada permasalahan yang menurut kita lumayan berbahaya kalau didiemin gitu. yang Anda bilang berbahaya ini gerakan aksi ini. Apa yang kita takutkan sekarang terjadi sebetulnya. Ada satu penyanyi yang nyanyi di tahun 2023. Habis itu baru ditagihnya di tahun ini. Satu lagu 50 juta ditagihnya gitu. Kalau tahu 50 juta nggak akan saya nyanyiin lagunya kalau harganya segitu, kata gitu. Yang paling hangat les, gila. Apapun nanti keputusannya, kalau ternyata memang harus izin dulu sebelum nyanyi, itu bisa nggak dimulainya dari sekarang ke depan? Karena kan selama dari 2014 yang kita tahu tuh memang langsung nyanyi aja kan gitu. Ya. Karena kalau nggak begitu, akan banyak banget nih penyanyi yang ditagihin yang sebelum-sebelumnya. Akan banyak penyanyi yang miskin nih. Bukan miskin lagi, masuk penjara mungkin. Demikian informasi kali ini, semoga permasalahan di dunia artis dapat segera terselesaikan dan menghibur masyarakat tanpa ada bayang-bayang yang menghantui. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.